ibadah yang lain. Satu gambaran sederhana ketika berpuasa di siang hari, kata Nabi tidak sempurna apabila tidak disertai dengan tarawih di malam hari. Apalagi kalau kita tambah dengan majelis-majelis seperti ini, maka ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan pasti mendatangkan manfaat yang sangat besar. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan seperti ini menjadi penyebab nantinya kita dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat adalah amalian yang dahsyat luar biasa. Setelah Al-Quran, tidak lain amaliyah yang baik kecuali bersolawat kepada Nabi. Untuk apa kita bersolawat kepada Nabi? Sangat jelas tujuannya. Allah saja bersolawat kepada Nabi, para malaikat bersolawat kepada Nabi. Kemudian Allah menyuruh orang-orang beriman agar selalu bersolawat kepada Nabi. Artinya kalau dia malas bersolawat, naudzubillah, kalau dia tergolong umat yang tidak beriman kepada Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi sholawat kita utamakan. Mudah-mudahan dengan sholawat kita nanti diberikan kehormatan, dapat bersama dengan Nabi di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, penyampaian singkat subuh ini saya kepingin mengulang apa yang selalu disampaikan oleh para ulama, disampaikan oleh para mubalik, betapa pentingnya ibadah di bulan Ramadan. Dan ada satu waktu yang khusus yang jarang diketahui orang. Banyak umat Nabi Muhammad tidak mengetahui waktu tersebut, padahal disebutkan Allah di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah yang ke-51 ayat 18 disebutkan bahwasanya Allah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Di dalam surah Ad-Dariyat ayat 18 ini ada satu kalimat yang disebut oleh Allah ashar. Allah sebutkan di dalam surah Ad-Dariyat ada waktu ashar. Apa itu waktu ashar dan kapan waktunya? Apa yang bisa kita ambil manfaat di waktu tersebut? Coba saya jelaskan, mudah-mudahan ini menjadi bahan perhatian kita bersama dan mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh 30 orang sahabat Nabi, mereka menyebutkan bahwasanya ashar itu jamak dari sahur. Lalu disebutkan kalimat ashar atau dengan kalimat jamaknya sahur, terbalik ya. Ashar itu adalah satu waktu tertentu, jamaknya yaitu sahur. Waktunya sangat singkat, yaitu antara 15 maksimal 30 menit saja. Waktu ashar atau waktu sahur tersebut
Waktunya singkat sekali, antara 15 maksimal 30 menit saja. Kapan waktunya tersebut? Adapun waktunya adalah ketika menjelang fajar. Ketika menjelang fajar. Sebelum azan subuh, kalau sudah azan subuh berarti fajar. Nah, jadi waktu ashar ini adalah sebelum azan subuh, ya. Jika seandainya fajar itu jam 5 lewat 40 menit atau jam 5 lewat 5 menit, ya. Kalau seandainya waktu fajar atau azan subuh waktunya jam berapa? 5 lewat 5 menit atau jam 5 tepat, nah maka sebelum itu, ya, mundurkan sekitar 15 sampai 30 menit saja. Kalau waktu fajar atau waktu subuh adalah jam 5, tarik ke belakang maksimal 30 menit, ya. Jadi waktunya tidak panjang, waktunya sangat singkat. Kadang-kadang di waktu tersebut manusia sedang sibuk dengan perkara-perkara duniawiyah, dengan perkara-perkara mereka masing-masing. Wabil khusus kalau di Ramadan kita mempersiapkan sahur atau mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Bahasa Inggrisnya haur. Lah macam-macamnya haurnya kesibukan kita. Padahal ada waktu yang sangat luar biasa disebutkan oleh Allah, namanya waktu ashar. Jadi kalau seandainya waktu fajar jam 5 lewat 5 menit atau jam 5 tepat, tarik berarti sekitar setengah 5 atau jam 5 kurang 15 menit. Nah, kemudian apa yang dapat kita manfaatkan di waktu tersebut? Ada gambaran satu hadis Rasul menyebutkan, jika ada satu keluarga, jika seandainya ada satu keluarga yang memohon ampun kepada Allah pada saat tersebut, maka dapat dipastikan bahwa seluruh dosanya akan diangkat oleh Allah di waktu ashar, di waktu sahur. Nah, makanya Rasulullah menyampaikan di dalam sekian banyak hadis, akhirkan sahur. Kalau sahur itu kita ambil di penghujung waktu, maksudnya di waktu ashar yang disebutkan oleh Allah, lalu kita manfaatkan. Jangan hanya makan sahur, melainkan kita manfaatkan untuk istighfar, minta ampun kepada Allah dari berbagai macam dosa, maka Allah akan angkat, asalkan benar-benar dia mau minta ampun di waktu itu. Nah, jika seandainya dia kepingin memanfaatkan waktu ashar yang disebut jamaknya sahur untuk memohon sesuatu kepada Allah, tapi dengan catatan satu keluarga. Bu, satu keluarga tahulah, ada ayah, ada ibu, ada anak, ada suami, ada istri, ya. Misalnya satu keluarga. Kalaupun dia belum punya anak, berarti dia sudah berkeluarga, namanya satu keluarga. Kalau seandainya ada anaknya, kemudian ayahnya pun ada di situ, ibunya ada di situ, lalu mereka manfaatkan waktu ashar, Masya Allah. Caranya bagaimana? Saya beri gambaran. Mohon maaf, tidak ada niat menggurui, cuman ini disampaikan oleh para ulama, pesan guru ulun sampaikan. Lah, apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita kerjakan? Di antaranya usahakan sebelum minta ampun kepada Allah, antara kita dengan pasangan tolong dulu minta maaf, minta ampun. Contoh, si suami harus mengawali, kepala rumah tangga harus memulai.
Jangan ada rasa malu, harus berbesar hati, mau minta maaf dengan istri. Sebutannya apa Bu? Bebek, ayang kah? Ayang kah sebutannya? Ayang bebek. Maulah Ikam memaafkan aku malam ini. Kalimatnya lah, bahasa kitanya aja. Yang malam inilah di waktu ashar, di waktu yang luar biasa mustajabah doa, aku minta maaf lo Nikam lah. Kenapa tadi janang dini? Mungkin aku banyak salah. Salahnya di mana? Kada kawa memenuhi kebutuhan Nikam secara maksimal. Mungkin aku belum dapat membahagiakan engkau seperti yang lain. Tolong aku dimaafkan. Ini cara. Kita sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, kita yang menjadi beban, kita mengambil tanggungan anak orang lain, wajib kita sadar. Harusnya seorang istri kita jadikan ratu di rumah. Seharusnya seorang istri tidak boleh kita susahkan di rumah. Jangan sama sekali seperti adat yang terjadi di kampung kita ini, selalu bini-bini nang lapah di rumah. Bujur kah? Bujur kah? Oh, bujur jadi ibu-ibu. Kenapa ya? Urusan dapur ibu, ya kah? Urusan sumur ibu, urusan kasur berdua lah. Cuman kalau urusan dapur, urusan sumur di kampung kita di Samarinda dan sekitar, rata-rata yang mengerjakan adalah istri. Sering terjadi ketika ada kelalaian sedikit, ada terlambat sedikit, ya Allah, apa tadi? Bamamai, nah ya Allah kalimatnya bamamai. Terlambat meulahkan kopi aja, ya Allah bamamainya. Padahal begitu datang kadang-kadang kadang bawa apa-apa, nang dibawa nang mana Bu? Nang sebuting nang itu aja nang dibawa. Ini harus sadar loh kita Bapak ya. Sekali lagi demi Allah tidak ada niat ulun hendak menggurui berataan kada. Ini menyampaikan pesan guru. Ada satu waktu yang sangat mustajabah yang boleh kita ambil manfaat dan Allah akan ampuni dosa kita. Tapi caranya antara keluarga ini harus selaras dulu. Diawali oleh seorang suami, dimulai oleh kepala keluarga yang minta maaf kepada istri, kemudian disambut oleh sang istri dengan permohonan ampun maaf kepada suami. Apa jar istrinya? Ulun kaitu jua yang naik lah, ulun kaitu jua, ulun minta ampun, minta maaf lawan pian. Siapa tahu ada yang membuat hati pian dongkol, hati pian sangkal, karena ulun melayani pian mungkin kada maksimal, mungkin ada keterlambatan baik sengaja kada sengaja. Tolong ulun dimaafkan, tolong ulun diampunilah. Jangan laki, selesai sudah. Kemudian setelah selesai kedua-duanya saling bermaafan. Ketika seorang suami mengucapkan kalimat maaf kepada istri dan disambut oleh istrinya dengan permohonan ampun kepada suami, garis bawahi, Allah akan buka pintu langit. Ya. Begitu seorang suami jujur dari lubuk hati yang paling dalam, dia minta maaf kepada istrinya dan disambut oleh istrinya, minta ampun, minta maaf kepada suami, maka saat itu Allah buka pintu langit. Dahsyat ini Pak ya. Allah buka pintu langit. Kalau seandainya seorang suami dan istri, dia sudah menjadi ayah dan ibu, artinya dia punya anak, hadirkan tuh anaknya.
Apa yang harus dilakukan oleh ayah dan ibu? Saya minta tolong, jangan berkecil hati, jangan merasa gengsi, jangan merasa rendah, berbesar hatilah, minta maaf kepada anak. Masa Pak Ustadz kita harus minta maaf kepada anak? Pian garis bawahi, pahami baik-baik. Ada anak orang yang lengkap kebahagiaannya. Ada anak orang yang apapun dia inginkan bisa dikabulkan oleh kedua orang tuanya. Sementara anak kita mohon maaf kadang pas-pasan, Pak. Belanjanya aja pun anak orang lain tulak sekolah 20.000 minimal. Seorang Pak kenapa? Nolnya 3 butingannya 2.000. Itu kan bilang badari ehan kasihan. Tahu lah badari ehan lah. Itu bahasa Inggris tuh. Anak orang kalau belanjanya bisa kadang kita kasih 50.000, kadang dia bawa uang 100.000, tidak pernah kekurangan untuk belanja, tidak ada kekurangan untuk dia mau hiburan. Apapun yang dia inginkan oleh anaknya, alhamdulillah orang tuanya bisa memenuhi dan bisa mengabulkan. Sementara kita belum bisa memenuhi seperti itu, ucapkan kalimat maaf dengan anak. Masya Allah, luar biasa loh kalau kita mau seperti itu. Jangan merasa rendah, jangan merasa kecil hati, berbesar hatilah. Kita minta maaf dengan anak. Karena apa? Kenapa kita harus minta maaf dengan anak? Karena mungkin kita tidak bisa membahagiakan anak seperti anak orang lain. Anak orang lain sekolah diantar pakai mobil, pulangnya dijemput lagi. Begitu sampai rumah ada yang melayani anak, ada nang memasakakan, ada nang maharagu, ada pembantunya, ada baby sisternya, ya. Kan harusnya begitu. Karena kita tidak mampu memenuhi kebutuhan dia maksimal, alangkah baiknya kita minta maaf dengan anak. Setelah orang tuanya minta maaf dengan anak, lalu anaknya menyambut dengan kalimat yang sama, bahkan lebih rendah lagi dari apa yang dikatakan orang tuanya. Lalu anaknya berkata, ulun mama abah ulun kayak itu juga lah, ulun minta ampun, minta maaf lawan pian. Kalau rancak molah pian sarik, molah pian dongkol, molah pian kada nyaman hati, diampuni ulun maklah, maafkan ulun bahlah. Cium tangan kuitan, Masya Allah. Setelah selesai ketiga-tiganya saling bermaaf-maafan, tepat di waktu ashar, tepat di waktu sahur, lalu mereka bertiga mengangkat tangan minta kepada Allah. Saya yakin saat itu Allah buka pintu langit dan doa kita dikabulkan oleh Allah. Kemudian seluruh dosa dan kesalahan kita digugurkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini waktunya dahsyat loh Bapak Ibu ya. Kalau saya boleh sarankan, sesudah sahur sebelum berangkat ke masjid, sebelum kita kepingin berjamaah di masjid, coba lakukan. Meskipun tidak lama ya, hendak turun minta maaf dinglah, minta maaf yang lah hendak ke masjid nggih janya. Ulun kayak tujuan kalah, ulun kayak tujuan yang lah, ampuni ulun lamun ulun ada salah. Anaknya itu pulang, lalu masing-masing berdoa. Istrinya berdoa di rumah, suaminya berdoa di masjid, anaknya kadang ikut ke masjid, kadang-kadang juga tidak berdoa di rumah. Masya Allah. Apabila kita mampu melakukan hal tersebut, maka dapat dipastikan kata Rasul bahwasanya doanya diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang tidak kalah penting saya sampaikan bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah momentum yang sangat baik kita gunakan untuk belajar.
Belajar apa? Belajar menyadari diri, belajar menginsafi diri, belajar introspeksi diri dan muhasabah kepada diri kita sendiri, ya. Bagaimana cara kita belajar? Pertama, Allah kasih pelajaran kita harus bisa menahan sabar. Sabar dalam hal apa? Sabar melawan nafsu. Karena kata Nabi, melawan nafsu itu lebih berat daripada melawan musuh di peperangan. Riwayat menyebutkan di dalam kitab tarikh, setelah peperangan Uhud, Rasulullah berkata kepada sahabat, kata Nabi, setelah ini kita akan masuk kepada peperangan yang lebih besar lagi, kata Rasulullah. Kaget sahabat, ya Rasulullah, memang ada perang lagi setelah ini? Kata Rasulullah, perang fisik tidak ada, tetapi setelah ini akan memerangi nafsu yang lebih berat daripada kita memerangi musuh. Kenapa? Musuh kelihatan, kalau nafsu ada kelihatan. Ketika musuh masuk kadang terlihat, tapi kalau nafsu yang masuk ke dalam pikiran kita sulit kita tebak, ya. Kadangkala di awal kita sudah bulat niatnya kepingin puasa, pada saat bangun tidur atau sebelum tidur sudah ada niat, ada keinginan, ada imbiasun nafsi, kita kepingin melaksanakan ibadah lebih maksimal. Di antaranya, nanti tengah malam aku mau bangun tahajud deh, nanti setelah tahajud aku mau baca Al-Quran, aku mau khatamkan Al-Quran bulan ini, mudah-mudahan bisa 4 khatam. Masya Allah, ini ada keinginan loh Bapak Ibu. Tapi ketika sampai waktunya, sampai masanya yang kita inginkan, Masya Allah, datang musuh yang luar biasa yang namanya nafsu. Siapa yang mengawani nafsu, Bu? Setan kawannya. Tengah malam hendak bangun, ya Allah beratnya mata. 7 iblisnya menggantungi di mata, membuka mata aja ngalih banar. Padahal kalau seandainya kita duduk, kemudian kita langsung ke kamar mandi, kita ambil air, kita basuh muka kita, langsung segar. Tapi melawan hal itu saya yakin berat sekali, lebih berat daripada melawan musuh yang nyata. Kenapa? Karena kadang kelihatan. Apalagi kalau kita berada di lingkungan yang tidak mendukung, lingkungan yang merugikan, biasanya terikut, terpengaruh, terprovokasi oleh lingkungan sehingga dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Contoh, harusnya bulan puasa kita yang merasa beriman, kita yang muslim, usahakan jangan bawarung di siang hari. Harusnya tahu bawarung? Tahukah bawarung? Tahukah? Oi, seenaknya dia buka warung, rumah makan ditutup saja tidak. Apa yang terjadi? Kenapa bisa terjadi? Apa yang menyebabkan sehingga ini terjadi? Mohon maaf, garis bawahi keimanannya Pak yang tipis. Terserah hendak sarik sudah. Karena ada contoh di Martapura antara ulama dengan umara kerjasama. Kata ulama, umara, bikinkan aturan larang tuh jualan di siang hari. Dibikinkan oleh umaranya, oleh pemerintahnya, peraturan daerah. Nah, sudah tanda tangani bersama, selesai. Siapa nang wani bawarung tangkap. Apa-habar? Masuk 3 bulan, denda 5 juta, kada wani lagi. Ujar ulama, umara larang tuh yang berokok di siang hari. Kalau masih ada yang merokok, tolong selesaikan. Akhirnya apa? Polisi becarian. Bila ada yang berokok siang hari, cop, tangkap bebuannya, kurung seminggu, denda 300.000. Nah, kabar pucat ke tahit akhir ya.
Doani lagi nya berokok siang hari. Sebenarnya tidak sulit dan aturannya ada. Di Indonesia ini muslimnya 90%, Pak. Masa kita tidak berani bikin aturan? Ya. 11 bulan sudah Allah bebaskan. Yo silakan jualan siang hari. Dan kalau sudah bulan Ramadan, hormati orang yang berpuasa. Pian bisa berokok kah? Nang mana nang bisa berokok bila melihat orang berokok, nah liur titik pian. Ujar orang nang bisa berokok. Nya ulun kada bisa berokok jadi kada tahu kayak pegarang orang anak berokok tuh kada tahu kan. Ujar orang nang ahli perokok bila melihat orang berokok tuh lalu kacar, bisa kada tahan puasa, bisa pecah puasanya. Nah jadi nang menyebabkan sehingga orang pecah puasa nang berokok tadi tanggung pian dosanya, apalagi tuh nang bewarung. Mudahan mendengar, mudahan paham, mudahan mengerti, itu jangan salah paham. Tidak ada niat melarang orang usaha, tapi ini kan bulan Ramadan, bulan yang harus kita hormati. Kita sebagai muslim jangan hancurkan Islam dari dalam, jangan. Ya. Kita sebagai benteng, Pak, kita ini menjadi tiang agama. Kalau sudah Ramadan kita rusak, Masya Allah, apalagi yang lain. Kalau terpaksa tuh beda cerita, atau urgent kada kawa lagi berusaha selain dari yang itu, tapi buktinya bisa aja. Ya. Mohon maaf kalau seandainya dia melakukan hal tersebut yang bertentangan dengan aturan Allah, meskipun dia dapatkan hasil yang luar biasa, tapi habisnya kada kerasaan juga. Kena lihat aja, kena ada masalah yang dihadapinya. Kenapa? Nya melawan aturan Allah. Nah, jelas Bapak Ibu ya. Kita yang hadir terutama atau yang tidak hadir melalui pengeras suara, tolong disadari. Jangan rusak nih, jangan rusak bulan Ramadan, jangan. Ibadah kita sudah kurang. Puasa kita selalu kadang diabaikan. Sholat sudah tidak dilakukan. Masa Ramadan mau dirusak? Mau jadi apa? Ini mudah-mudahan lewat rekamannya, mudah-mudahan ada yang mendengar kayak itu aja sudah. Yang alif kan kalau ada diluruskan, kalau ada disampaikan. Tapi kita menyampaikan ini demi Allah, demi Rasulullah, tujuannya untuk kebaikan kita bersama. Ya. Cobalah dihargai orang yang sedang berpuasa. Jangan terlalu menurutkan hawa nafsu, jangan mengumbar nafsu sehingga kita sendiri yang rugi, terutama di hadapan Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, banyak hal-hal yang harus kita perhatikan ketika datang bulan suci Ramadan. Ya. Di antaranya yang tidak kalah penting disampaikan, bulan suci Ramadan ini adalah momentum khusus diuntukkan umat Nabi Muhammad. Bulan Ramadan diperuntukkan oleh Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad, karena umat Nabi Muhammad memiliki kelebihan bulan Ramadan dan tidak dimiliki oleh umat Nabi dan Rasul yang lain. Yang punya hanya umat Nabi Muhammad. Saya katakan seperti itu karena Rasulullah sampaikan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah menjadi berapa Bu? 70 kali lipat. Nah jadi mun pian hendak paham, ulun beri gambaran sedikit aja lah. Ulun beri gambaran sedikit aja, insya Allah pian paham. Kalau baca Al-Quran di luar bulan Ramadan, di luar sholat, dalam kondisi batal, berapa Allah kasih pahala? Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, 1 huruf 10 pahala. Di luar Ramadan, di luar sholat, dalam kondisi batal, artinya dalam kondisi tidak wudhu tapi tidak menyentuh, ya. 1
Sampean dalam kondisi batal, dalam kondisi tidak wudhu, tetapi tidak menyentuh Al-Quran, lalu baca Al-Quran, satu huruf dibalas 10. Kalau dalam kondisi wudhu, Allah balas satu huruf dengan 50 pahala. Dan apabila dibaca di dalam sholat, satu huruf Allah beri pahala sama dengan 100 kebaikan. Nah sekarang di bulan Ramadan lipat ganda kali 70 kali lipat. Berapa? Kalau di luar sholat dalam keadaan batal, berarti satu huruf sama dengan 700. Kalau dalam keadaan wudhu sama dengan 3.500 pahala. Kalau di dalam sholat kita baca Al-Quran di dalam sholat di bulan Ramadan, satu huruf Allah balas dengan 7.000 pahala. Khusus umat Nabi Muhammad ya. Jadi mun samalaman pian baca sajus jus mana bu, jus 2 ke jus 3 kah? Jangan jus melon terus, jangan. Nah dibaca hingga jus melon, kadang-kadang jus alpukat. Kayak anak dapat pahala. Imbanya tuntung, teler, taguring, ngantuk lah. Baca Al-Quran satu huruf. Kalau dalam sholat 100 kali berapa tadi? 100 kali 70 sama dengan 7.000 pahala. Makanya dianjurkan di dalam sholat banyak-banyaklah jumlah rakaat dan banyak-banyak ayat yang dibaca. Sekarang ini terbalik, bila ada nang panjang ayatnya kurang-kurangnya ya. Kalau ada yang bacaannya cepat dan pendek, jumlah rakaatnya sedikit, Masya Allah raminya manusianya. Ini manusia Pak. Makanya kata Rasulullah, melawan nafsu itu paling susah ya. Paling berat melawan nafsu ya. Kalau sampean mau kepingin dapat pahala yang banyak, coba sesekali sholat di masjid raya, itu satu malam satu juz. Karena imamnya sudah dipilih semua yang hafal Al-Quran. Islamic Center juga begitu. Banyak masjid-masjid yang menerapkan hal seperti itu. Satu malam satu juz Al-Quran yang dibaca. Kalau hendak tahu pahalanya, sampai rumah pian hitungi hurufnya berapa, bebuyan untung pian hitungi. Saking banyaknya kali akan 70. Masya Allah. Samakah orang yang membaca dengan yang mendengar? Kalau ada yang bertanya ketika kita sholat berjamaah, yang membaca Al-Quran adalah imam, kemudian si makmumnya mendengarkan bacaan imam, samakah pahalanya? Insya Allah sama ya. Asal bujur-bujur didengarkan, jangan melayang pikiran. Nang pikirakan nang di rumah, pikirakan nang di pasar, ada mikirakan ayatnya, ada dapat juga pahalanya. Jadi dengarkan baik-baik dan kita dapatkan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir masih berkaitan dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Allah katakan di dalam di dalam Al-Quran yang tadi saya bacakan ketika kita sholat subuh, fakulu wasrabu, kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan engkau makan, silakan engkau minum sampai terbit fajar shadiq ya. Garis putih yang melentang di ufuk timur yang menandakan akan terbit matahari itu namanya fajar shadiq. Kalau sudah terbit fajar shadiq, sudah melentang garis putih di ufuk timur, hentikan. Namanya imsak. Tahu imsak Bu? Tahu imsak? Jangan salah lo mengartikan imsak ya. Imsak itu bahasa Arab, bahasa kitanya berhenti, menahan.
Ya. Jadi kalau sudah disampaikan di masjid atau diumumkan, sekarang sudah sampai waktu imsak, jangan lagi makan. Tahani, sudah makan minumnya tahani sudah. Guru, ada yang berpendapat masih boleh menghabiskan puting rokok. Amun puting rokoknya ini kada apa-apa, mun sekilan puting rokoknya apa kabar? Ada yang melikit basah. Masih boleh jar menghabiskan nasi. Amun sesuapan alang-alang nah sudah menyuap lalu imsak suap jangan ada apa-apa masih. Amun sesuapan dua suapan, amun menambah pulang sepiring parai lah. Itu kadang menahan, kadang menghabiskan puting atau menghabiskan sisa, kadang berbahasa katanya. Nah cuman yang jadi masalah, mohon maaf, di daerah kita ini, di kampung kita ini, imsak tuh disetting memang 10 menit sebelum subuh. Ya, di situ loh kelirunya. Jadi sehingga ada yang masih mengambil manfaat dan ada yang berpendapat sesudah imsak masih boleh makan. Kenapa? Masih ada waktu, kadang 5 menit, kadang 10 menit. Amun 10 menit itu pian 3 piring mau masih habis 10 menit lah. Siapa yang salah yo? Siapa yang salah? Siapa? Ayo. Nang mau makan kah? Nang mau olah waktunya kah? Atau kitanya kan yang salah? Nah cuman ulun sampaikan secara umum bahwasanya imsak itu artinya menahan mulai puasa ya imsak namanya. Bila sudah imsak, nah berbunyi serena sudah tahan, jangan lagi anak mak, jangan digawil-gawil lagi makanan ke minuman ke bini ya jangan digawil lagi sudah. Bahaya bila pian menggawil. Mohon maaf, mumpung ingat. Ada orang bertanya, Pak Ustadz bolehkah kita mandinya setelah sahur atau setelah fajar padahal kita dalam keadaan junub? Bu, ada yang bertakun nggak itu? Imbah apa tadi? Imbah kikuk tadilah. Imbah kikuk. Nah lalu sahur kada sempat mandi pas kayaknya imsak. Berarti dalam keadaan kotor. Batalkah puasanya? Tidak. Ya. Tapi segera kalau sudah imsak, tahan makan, tahan minum, jangan lagi berhubungan, kemudian segera mandi, lakukan sholat subuh, puasanya tidak rusak. Mohon maaf nih, kalau seandainya kita sahur, karena sahur jam 2 atau setengah 3, lalu kita sambil duduk teguring, mbak teguring harus digawil laki, umpama lah. Nah lalu melakukan hubungan badan, imbah melakukan hubungan badan teguring, ubaya bangun, astagfirullah jam 6. Batalkah puasanya? Tidak. Ya. Tetapi segera mandi, lalu subuhnya dikodok, lanjut puasa enggak apa-apa. Kenapa? Karena kita junubnya berhubungan badan masih di waktu yang dibolehkan. Kulu wasrabu hatta yatabayyana tadi kita masih di batas gitu. Ya. Nah lalu setelah kita mengetahui hal tersebut, ada lagi yang harus kita pahami yang kadang-kadang banyak orang tidak mengerti. Contoh sederhana, pada saat berbuka puasa, ini doa yang dipanjatkan jangan sekali, harusnya 2 kali. Ya. Doa itu harus 2 kali, doa makan dengan doa berbuka puasa. Doa berbuka puasa apa Bu? Allahumma, oi, ragu-ragunya doa berbuka puasa yang benar apa? Allahumma lakasumtu, bujur aja, Allahumma lakasumtu wabika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa berbuka puasa, namun dibacanya sebelum apa sesudah? Sesudah. Jangan dibaca sebelum. Kenapa? Karena doa itu dipakai dengan fi'il madhi, bentuk lampau, kata orang Inggris past tense, sudah terjadi ya. Allahumma lakasumtu, ya Allah ya Tuhanku aku sudah berpuasa. Kalau masih tengah hari puasa lah sudah? Belum. Selesai lah puasa? Belum.
wabika amantu, dan dengan engkau aku sudah beriman. Karena sudah puasa berarti kita sudah beriman. Wa ala rizkika aftartu, kalimatnya ya. Dan atas rezeki engkau aku sudah berbuka puasa. Amun belum berbuka puasa jangan ucapkan aftartu, jangan ya. Kalau diucapkan wa ala rizkika aftartu berarti kita sudah berbuka puasa, sudah batal puasa kita. Jadi yang benar membaca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, batalkan dulu puasa, artinya sesudah berbuka puasa. Adapun doa makan dan minum sampai hari kiamat jangan dirubah, masih Allahumma barik lana. Jelas kah? Jelas kah? Jangan lagi salah. Guru di TV kenapa? Berarti di TV kenapa paham juga tuh, berarti ngeramput juga ngarenya. Maksudnya dicontohkan yang salah ya. Sekecil apapun masalahnya kalau kita pahami dengan nahwu, sharaf, mantik, balagah, ma'ani, mubayan, insyaallah paham. Nggak bisa seenaknya, nggak bisa. Nah kemudian niat nih, niat jangan salah loh ya. Niat kenapa dibaca sesudah tarawih? Karena niat itu dilakukan malam bukan siang, bukan ya. Sampean kalau ndak ada niat berarti rukunnya ndak tercapai, Pak. Niat itu rukun puasa. Apabila tidak berniat puasa maka puasanya tidak sah. Buka kitabnya ya. Tanya ustadz yang lain ya. Jadi niat itu harus dilakukan di malam hari. Makanya selalu dibimbing selesai tarawih, khawatir nanti kelupaan. Khawatir kelupaan. Niatnya tidak sulit, ada keinginan untuk puasa besok hari. Lebih abdol kata Imam Syafi'i kalau dilapaskan. Apa lapasnya? Nawaitu sauma godin an adai pardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu lapasnya. Niatnya yang mana? Sengaja aku puasa besok hari, melaksanakan kewajibanku di bulan Ramadan, fardu karena Allah Ta'ala. Ini harus dilakukan. Kalau seandainya kita kelupaan mengucapkan lapas dan niat tersebut, tapi kita sahur, memadai kata Imam Syafi'i ya. Memadai sudah. Maksudnya memadai itu sama aja berniat sudah. Kada diucapkan niat tadi tapi sahur. Orang sahur hendak napa? Hendak napa ya? Hendak begawi. Orang sahur itu pasti hendak puasa, artinya bilanya bersahur biarnya kada berucap, berarti sudah termasuk niatnya asal sahur. Pas teguringnya nak kada ingat bersahur, berniat kada parai pian puasa. Jelas Bapak Ibu ya. Sebagai penutup sebelum kita baca doa, masih erat rangkaiannya dengan ibadah puasa. Jangan sama sekali kita mengumbar nafsu ketika puasa. Pala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid ya. Pala tubashiruhunna, jangan basarah, jangan bersenang-senang bersedap-sedap dengan istri atau dengan suami, jangan ya. Jangan bersedap-sedap yang menimbulkan syahwat. Pala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Harusnya engkau itikaf saja di masjid. Jangan mubasyarah dengan istri, jangan. Ya, mubasyarah itu bahasa Inggrisnya berayuan. Jangan, enggak usah. Kada usah nampina beparak-parak, jangan. Ya kan bisa nyetrum, bisa konslet ya. Sudah tahu aja parai dulu, beparai. Jangan tapi beparak itu sudah. Nang mana bisi pasangan, mun kada ada bisi pasangan nyaman aman aja, damai lah. Nang bisi pasangan ini nah alih, apalagi mun pengantin hanyar sudah tahu aja nak bulan puasa maka bernikahan. Beistilahnya bernikahan alang-alang jauh sudah 2 hari bulan Saban, sudah 28 Saban maka bernikahan, Masya Allah. Artinya inya sudah sengaja kada konahan ini adalah. Nah bilanya kada konaan kada salah Allah Ta'ala, ini nang salah. Nah jadi pala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah pala taqrabuha. Ini sudah batasan Allah, jangan didekati.
Fala taqrabuha. Nah, jangan kamu dekati, jangan. Artinya jangan nyerempet, jangan. Lah, ya kau guring siang tuh berjauhan aja sudah, kesah kada patuh aja nah sudah. Lah. Tang laki kita guring, nambini ta guring, harau toh. Lah. Setan baparak, nah ya sudah gini lah. Jadi kalimat fala tubasyiruhunna benar-benar harus kita amalkan, kita jauhi, jangan sama sekali kita lakukan karena rusak puasa kita. Hadirin sekalian yang berbahagia, supaya tidak penasaran, saya kasih kesempatan satu orang aja, ada waktu 3 menit sebelum kita isyraq. Ayo, kalau ada yang mau tanya, supaya jangan penasaran. Adakah? Silakan. Apa tadi Bu? Nyaring sedikit Bu. Di dalam rumah tidak ada kepala keluarga, bolehkah mendahulukan anak? Coba Bu yang di depan Bu, yang di depan Bu. Coba apa jar beliau tadi, apa jar? Oh yang tadi waktu ashar tadi ya? Ya. Saran ulun lah, kalau pasangan kita sudah kadada, mohon maaf sudah meninggal umpama lah. Nah sudah meninggal, bukti permohonan maaf kita dengan pasangan, dengan suami tercinta, doakan sidin. Nah, jadi pada saat itu pian doakan dulu suami lah. Nah kemudian minta maaf dengan anak, kemudian anak minta ampun lawan pian, hanya berdoa bersama-sama lawan anak. Meskipun kepala rumah tangga kadada, meskipun suami sudah meninggal, sama boleh diijabah oleh Allah. Jelas Bu? Jelas ya? Nah lakukan, insya Allah dahsyat Ibu ya. Punya pasangan, tidak punya pasangan, ambil waktu ashar. Karena ini Allah yang menyuruh. Ketika kita minta ampun di waktu tersebut, maka dipastikan kata Rasul, seluruh dosanya digugurkan oleh Allah. Alhamdulillah. Demikian, yuk kita tutup dengan doa. Semoga penyampaian singkat jadi manfaat. Mudah-mudahan kehadiran kita mendatangkan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Dan mudah-mudahan dengan berkumpul di majelis yang mulia ini, nantinya kita dikumpulkan pula di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sirin Nabi wa andin Nabi wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasi' lana arzaqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna ya Allah min ibadika shalihin, waj'alna ya Allah min ibadika rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian, salah hilap saya pribadi mohon ampun, mohon maaf. Teriring ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan kepercayaan yang diberikan, semoga dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.